Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung ya, untuk saudara-saudara kita yang telah bermurah hati memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya, baik yang di mancanegara maupun yang di dalam negeri. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan juga akan terbalaskan oleh Allah dengan balasan yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada. Aku ucapkan terima kasih yang harapannya sih semoga anti skip dan anti download ya. Selalu, always dan always selalu begitu ya. Dan juga aku ucapkan terima kasih atas doa-doa baiknya. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semua juga. Oke, sebelumnya aku ucapkan salam kita menjadi penyemangat kita dalam belajar adalah salam Islam rasional. Oke, di mampir mungbe di apa ini Sabaah ya, Sabaah duha ya. Kita agak siang karena sang kameramennya Mas Gerah itu lagi libur sekolah, jadi tidak pagi ya. Meskipun demikian, aku tidak bisa berlama-lama karena ada tugas-tugas lain yang harus aku selesaikan, yaitu menyusun materi untuk kajian besok ya. Jadi besok itu aku ada kajian ya di salah satu komunitas gitulah ya, panti gitu. Sebetulnya acaranya besok Ahad itu jam 10. Tapi karena supaya tidak berbenturan dengan jadwal-jadwal lainnya, maka aku minta diajukan ke jam 9 on time. Jam 9 kajian itu kita mulai gitu ya. Ini dan ternyata alhamdulillah sama panitia disetujui ya. Karena aku kasih alternatif, kalau besok nggak bisa diundur ke jam 9 dari rencananya jam 10, kalau nggak bisa dimajukan, maka aku kasih alternatif kajiannya kita undur ke Ahad di Agustus, di tanggal 7 itu. Ternyata kata panitia begini, Assalamualaikum, kalau dibatalkan maaf, undangan sudah beredar ke Ustadz dan alumni. Jadi undangan ke para ustadz-ustadz dan alumni-alumninya itu sudah tersebar. Jadi pilihannya adalah merubah jam. Jadi lebih awal jam 9 kita mulai ya. Dan itu disetujui oleh panitia. Yang jadi masalah itu di bawah ini ada penjelasannya. Mohon nanti pakaian muslim ge. Nampak. Gimana ini? Sudah diwanti-wanti, mohon nanti pakaian muslim gitu. Kalian bisa bantu aku, pakaian muslim itu yang gimana? Ya, ini jadi besok isi kajiannya mungkin karena mustamiknya para ustadz dan ustazah dan alumni orang-orang ya. Ya ini panitianya sih ya. Ya aku maklum, panitianya itu dulu sekarang sudah sepuh, sudah pensiun ya. Bekerjanya itu di instansi DPR ya, di gedung DPR di sini. Jadi bukan DPR dari partai ini itu bukan ya. Jadi di kantor DPR-nya itu kan ada satu DPR, kantor DPR gitulah ya. Jadi kalau selalu formalitasnya itu begitu ketat ya, aku bisa maklum lah. Ya intinya bekas orang-orang kantoran memang rata-rata begitu. Sementara aku yang tidak terlalu terikat formalitas. Ya itulah masalah-masalah di lapangan yang ada. Aku sudah bilang, kita terlalu ruwet jadinya karena terikat oleh hal-hal yang formalis.
seperti itu. Belum sudah diorder untuk berpakaian muslim. Gini ini pakaian muslim nggak ini? Makanya aku bilang, aku orang yang sulit untuk diatur ya. Kita lihat bagaimana besok aja lah. Sebetulnya aku ingin mengundang seluruh viewer terkasihku yang ada di Malang ya, khususnya karena acaranya di Malang, sekitar 20 km dari sini. Aku di Batu ya, untuk menghadiri, tapi sepertinya tidak bisa karena acara itu eksklusif untuk alumni mereka ya. Seandainya itu terbuka, aku ingin undang kalian juga untuk hadir. Oke. Aduh, kemerdekaan itu mahal loh ya. Dan kemerdekaanku itu tidak bisa dibeli oleh siapapun. Aku merdeka dengan apa yang aku tentukan. Berpakaian begini ya begini. Makanya kalau ada viewer terus mau ngatur-ngatur tuh siapa lu? Kan kalau orang Kediri bilang itu gelem nyawang ra gelem nyimpang. Mau ya di sini, nggak mau ya minggat kamu pergi. Nggak usah ngatur-ngatur aku. Yang seperti itu aja kelasnya ngatur aku langsung iya kan, yang nggak tahu apa-apa mau ngatur. Coba kalian jawab, pakaian muslim itu seperti apa? Dia bilang begini, mau nanti pakaian muslim gitu, pakaian muslim. Oke lah, kita lanjut kajian kita ya. Bismillahirrahmanirrahim, kopi morning dulu. Kita bersahaja saja ya, tidak terlalu formalis. Tapi kalaupun yang sudah terbiasa hidup formalis ya enggak apa-apa ya. Saling menghormati aja. Begini, sebetulnya komen ini masuk di kajian utama kita tadi malam. Graito, ini anunya belum kamu bikin ya, thumbnailnya. Yang bukan yang tadi malam kan belum, ini belum ada thumbnailnya. Kamu bikin nanti, ya. Tapi aku bawa ke sini ya, karena ya siksak lah ya, ada hitung-hitungan tertentu lah ya, supaya nanti nggak tumpuk dengan yang kajian kita petang nanti, senja nanti kan belum selesai itu ya. Supaya tidak ada lagi orang bicara bahwa neraka itu sudah diciptakan, itu kemeruh namanya. Apalagi surga sudah diciptakan itu kemeruh itu weruh itu tahu, sok tahu. Al-Quran tidak pernah mengatakan itu, dan kita sudah buktikan, mulai kita jelaskan argumentasinya satu persatu, bahwa argumentasi yang digunakan untuk mengatakan bahwa surga neraka itu sudah diciptakan itu berguguran ya. Insya Allah nanti senja seri yang ketiga dan itu tuntas ya. Oke. Jadi gini komen dari Kang Mas, kita sudah sepakat ya, boleh sebut nama. Jadi aku jangan bilang aku melanggar privasimu ya. Kita sebut nama. Kiblek Sambo. Kiblek Sambo ini dari mana? Kalau ada nama-nama di belakangnya Bombo gitu, jadi kita teringat peristiwa yang lagi viral ya. Itulah ketika kesetiaan itu jadi berputar ke sana kita. Dalam keluarga itu dalam hal apapun perlu adanya kesetiaan. Ketika kesetiaan itu ternodai, ya akhirnya seperti itu. Seperti yang sedang terjadi sekarang. Kamu ngerti lah ya siapa yang namanya di belakangnya Bombo itu ya. Selamat pagi Jenderal. Apa perlu kita bahas itu? Nanti kita bahas dengan sudut pandang Qur'ani, yaitu bagaimana tentang peristiwa antara Kanjeng Nabi Yusuf dan sang permaisuri ya, dari Fir'aun ya. Bisa kalau mau dibahas kita bahas ke sana. Oke. Kiblek Sambo dari Jakarta Selatan, terima kasih Jakarta Selatan ya. Hadir Gus. Waduh, aku salah baca ini ya. Salah baca. Tapi nggak apa-apa. Salah baca aku. Jakarta Selatan, hadir Gus. Aku temukan channel ini dari salah satu temanku. Ternyata kajiannya mantap dan cocok buat aku. Ya, itu dari Mas Kiblek Sambo di
di Kalimantan Selatan dan dijawab oleh Mas Valin Patoni. Sama-sama Mas, meruntuhkan dogma yang telah lama mengakar. Nah, jadi begitu. Yang setuju aja di sini, yang nggak setuju ya sudah keluar. Jangan kamu memperkosa dirimu sendiri. Kamu nggak setuju, kamu protes, mulutmu teriak-teriak seperti anjing, nggak akan pernah aku hiraukan. Kamu mau terima, nggak mau minggat, pergi dari sini, kan nggak ada masalah. Ini untuk yang setuju-setuju saja, ya. Oke, sorry sebetulnya bukan ke situ, tapi tidak apa-apa, sudah aku baca. Nanti senja kita tinggal mengulangi lagi. Ini ada dari siapa ini ya? Sebentar Mas, ya. Ini tentang hutang piutang, ya, tentang hutang piutang, dan aku akan membayar hutangku, ya, hutangku. Sorry. Tuh, yang kemarin mana tuh? Nggak di sini. Ini terbit matahari, nanti kita baca. Oh, ini terbit matahari kita baca. Yang tadi malam mana? Yang tua tamat itu ya? Oke. Ya, ini kan sudah jadi anunya. Apa namanya? Timernya sudah jadi. Sebentar. Nah, ini dari Slamet K. Mat omamun di met. Kon niku orang ngomong omamu ngendi. Dari mana Mat kamu Mat, ya? Izin bertanya Gus, di Quran surat 7 surat Al-A'raf 166, jadilah kamu kerah yang hina. Itu maknanya metafora atau harafiah Gus? Gitu. Jadi aku mau membayar hutangku karena ini sudah berapa lama ternganu ini. Dia request sudah lama, dan dia atau siapa gitu sudah ada yang request tentang ini dan aku belum penuhi janjiku. Maka sekarang sebelum aku terlupakan, karena ini sempat terlupakan ya, dan ini muncul lagi, aku bayar hutangnya sekarang ya. Jadi sekarang kita membahas tentang pertanyaan dari Kang Mas Slamet K atau dari teman-teman lain yang mengajukan request yang sama, yaitu izin bertanya Gus, di Quran surat 7166, jadilah kamu kera yang hina, itu maknanya metafora atau harafiah Gus? Waduh, pertanyaannya singkat tapi jawabnya itu cukup rumit ya, tidak bisa singkat. Mungkin nanti kajian kita akan berseri ya, dan dia tidak menutup kemungkinan pindah dari kajian yang menu tambahan ini mampir ngombe ke kajian utama di senja hari. Tapi kan senja hari masih ada tentang Quran surat Ghafir yang belum terselesaikan. Jadi sementara kita bawa ke sini aja dulu. Ya. Ini yang akan kita bahas. Aku bayar hutang supaya selesai hutangku, aku tidak punya hutang lagi ya. Kalau yang lain-lain ya masih punya hutang, ada beberapa request belum aku penuhi. Ya. Tolong diingatkan, seperti ini diingatkan, tidak apa-apa. Diingatkan kadang-kadang aku lupa sebabnya. Oke ya, sebelum kita bahas itu, aku bacakan dulu komentar dari kalian yang kemarin ya. Dari Mas Kiblek Sambo sudah aku bacakan tadi ya. Kemudian dari Mas ABD dari Pamekasan ya, Madura. Terima kasih, itu anunya sudah sa'ah ya. Jadi sa'ah dan kiamah itu beda. Nah, sudah dipaparkan. Kemudian Mas AP, Assalamualaikum Gus, gimana kabarnya sekeluarga? Semoga sehat semua. Alhamdulillah masih ada kesempatan bisa ikut nyimak. Salam dari Batam. Oke Mas AP yang ada di Batam, lama tidak muncul ya? Ya mungkin karena kesibukan. Oke, salam juga untuk keluarga di Batam. Berikutnya, oh iya ya, kita sudah sepakat kita boleh sebut nama. Mas Ari Prasetyo ya. Kemudian itu yang di Batam tadi. Kemudian Winsara hadir selalu Gus. Salam Islam rasionalis ya, menambah wawasan dan ilmu buat saya. WS Gresik. Oh ya. Ini mungkin Mbak ini ya, Mbak Win Syahara. Kemudian soleha kita Mbak Gisfati dari Palu hadir. Semoga Tuhan Guru bersama keluarga dan kita semua para pewer setia selalu dalam lindungan Allah ya. Disehatkan, diberikan rezeki yang barokah, amin ya rabbal alamin.
Oke, Abah Gelung ya dari Bogor Timur. Terima kasih Abah Gelung ya. Kemudian Irfan Al Akbar. Ini sudah dijelaskan dia ya tentang apakah matahari terbit dari barat itu artinya ya. Sudah dia jelaskan fenomena sosialnya dan dia mengambil fenomena sosial ya. Kemarin ada yang sepertinya tidak memperhatikan kajianku ya tentang matahari terbit dari barat. Aku menentukan pilihanku secara sosial, tapi aku juga menawarkan beberapa alternatif pilihan mana yang mau kalian ambil. Itu dipahami. Kalau nonton video gue ojo ndelaho main lah. Jangan. Diperhatikan. Aku orang yang tidak suka menggiring kalian untuk mengikuti pemikiranku. Aku tidak suka. Tipeku itu memaparkan ada begini, ada begini, ada begini. Aku milih yang ini. Nah, kamu milih yang mana? Silahkan. Begitu. Jadi aku tidak pernah menggiring kamu, apalagi memaksa kamu untuk mengikuti pemikiranku. Tidak. Biar kamu menjadi dirimu sendiri. Karena aku juga orang yang nggak bisa diatur untuk seperti guruku. Tidak bisa. Guruku itu hanya menyampaikan informasi dan aku membentuk diriku sendiri. Itulah. Makanya monyet-monyet itu kemana ya? Monyet itu lama nggak muncul ya. Yang suka memfitnah aku sesat, juru bicara Yahudi. Kok kalau dia sakit semoga cepat sembuh lah supaya ada sedikit suara-suara monyet di channel ini ya. Kok lama nggak muncul dia? Apa sakit atau gimana? Ya. Ya kalau sakit semoga cepat sembuh supaya bisa lagi meramaikan permonyetan. Oke. Jadi aku begitu, sekali aku ingatkan sudah nggak mau ya sudah biarin aja. Bagiku enggak. Habis waktuku ngelayani yang seperti itu ya, enggak mutu, enggak berkualitas. Kalau dia nggak setuju, ajukan argumenmu dan kita bertarung di pemikiran. Gitu aja. Oke, untuk Mas NE Tulungagung tetap, Mas Nario Endri Tulungagung tetap nyimak Sinambi Makario ringan Gus. Oke. Mbak Kotimah medali emas. Oh ini jangan-jangan yang punya bis medali emas ini. Di Jawa Timur ada bis medali emas, nggak tahu di Jawa Tengah. Ini dari Pemalang ya. Hadir selamat pagi Gus, siap nyimak kajian duha pagi. Oke, salam untuk keluarga di Pemalang. Tuan Denny Jogja support Gus. Oke, terima kasih. Empudi 99 hadir Gus. Oke, Nurkolis Brebes hadir nyimak. Sehat selalu Gus. Oke, terima kasih. Septi Arum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darjo derek ngaos. Monggo silakan Mbak Soleha kita, Mbak Septi Arum ya. Nah, ini nama yang gawat ini. Glokok Jaran hadir Gus untuk menyimak kajiannya. Oke. Rizal Wahyu Rembang selalu hadir. Oke, salam walai 123. Telat lagi guru tapi tetap nyimak. Oke, enggak masalah ya. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Si channel Assalamualaikum Gus Muti, apa kabar? Alhamdulillah, semoga kabarmu juga sama seperti kabarku, baik ya. Miuji channel Makassar hadir Gus. Terima kasih Makassar. Apa kabar Makassar ya? Soto Makassarnya itu aduhai sekali itu. Ini kalau kok Jaran kembali berkomentar, bahkan film seri Mars Marper berlatar belakang Islam. Oke. Berikutnya Sahran Gipari menyimak pagi matahari dari utara sekalian. Mantap. Edi Margono, supermarket mall matahari banyak bermunculan di Aceh enggak gitu. Jadi aku ingat, sehebat-hebatnya orang Amerika itu kan ke bulan jalan-jalan. Masih kalah sama orang Indonesia. Belanja itu ke matahari. Oke, untuk yang paham aja, yang nggak paham ya sudah dilalui ya. Hari Sunandar, oke, jempol. Kemudian Abah Joko matahari terbit dari barat itu, kalau pengertian saya itu ibarat kebo nyusu gudel ya. Ya bagus, terima kasih komentarnya untuk Abah Joko. Tolong sebutkan dari mana asalnya ya. Kemudian tadi sudah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Samwalai 123 ya. Maaf Banjarmasin guru. Oke, terima kasih Banjarmasin. Aku baru sekali ke Banjarmasin ya. Ternyata cukup jauh juga antara Banjarmasin dan Banjarbaru ya.
Arifin Muhsinin Tuban hadir Gus. Oke. Rini Demak hadir Gus. Oke. Lagi sibuk ya. Lagi banyak acara jadi apa? Jadi host ya. Biasanya dapat amplop itu kalau jadi host ya. Oke. Oke, aku kira cukup itu ya, cukup itu. Kita jadi kasih tajuk apa ya kajian ini ya? Gini aja adalah binatang-binatang dalam kitab suci. Jadi judul besarnya tuh, Graito, dengar telingamu. Binatang-binatang dalam kitab suci ya. Tapi kita fokus pada saat ini kera. Tapi juga nanti tidak menutup kemungkinan ke binatang-binatang lainnya ya. Jadi kitab suci itu mengatakan binatang itu ada ular, ada babi, ada kera, ada anjing. Ya, bagaimana kita memahami itu? Apakah harafiah, apakah metafora? Ya, dan aku sudah jelaskan ketika kita membahas tentang episode Adam, itu ular itu bukan harafiah, bos. Ular itu metafora, wujud dari perwakilan iblis. Tapi kan yang dikasih tahu tetap bandel. Nggak ada ceritanya ular bisa ngomong. Gitu loh. Kamu jadinya terjerat dongeng. Cuman kan berat juga untuk menerima pernyataanku bahwa ular itu metafora. Ya, nggak ada ceritanya ular bisa ngomong kecuali dalam Fabel. Ya, begitu juga tentang buah itu juga harafiah atau metafora, itu harus dipahami. Nggak ada namanya pohon pengetahuan, itu nggak ada. Tapi kita fokus ke ularnya saja lah ya. Ular itu jangan dipahami harafiah. Dia metafora, perwakilan daripada iblis. Yang aku tidak tahu, justru di dalam dunia medis, ular itu menjadi lambang mereka. Ini mungkin yang punya pengetahuan monggo. Kenapa? Di apotek itu kan lambangnya ular. Apakah bisa ular itu bisa untuk obat? Walau a'lam, tidak tahu. Tapi yang jelas dalam kitab suci Kejadian kitabnya, ular itu adalah metafor dari iblis. Garis bawahi supaya otakmu cerdas. Tetapi ini mengandung konsekuensi logis. Dia akan meruntuhkan soteriologi salib yang dibangun oleh Paulus. Ya, karena kalau itu menjadi metafora, maka dosanya yang metafora. Orang ono nggak ada dosa waris itu. Semua orang bertanggung jawab terhadap dosanya sendiri-sendiri. Itu contohnya salah satu ketika kita salah memahami binatang-binatang yang ada di dalam Alkitab. Berikutnya itu dari Perjanjian Lama. Kalau kita di Perjanjian Baru, ya, kita di Perjanjian Baru. Kamu buka kitab Markus yang kelima, perikopnya adalah Yesus mengusir roh-roh jahat dari orang Gerasa. Itu nanti ada di Matius 8:28 sampai 34, ada di Lukas 8:26 sampai 39. Ini deh. Dah? Di sini kamu baca ya. Coba tanya kepada teman-teman Kristenmu yang pintar-pintar ya, minimal alumni sekolah Alkitab lah ya. Kalau yang coro-coro jangan, kamu nggak akan mendapatkan jawaban. Yang coro-coro itu mulutnya aja berkoar tapi otaknya otak dengkul. Ya, artinya apa? Belum pakai otak masih pakai dengkul. Jangan ditanya, percuma. Ya. Makanya aku bilang kalau aku diskusi itu lebih senang kepada orang yang selepel pinternya sama aku atau kepinterannya di atas aku. Bukan kesombongan, tapi sebuah keuntungan bagiku. Aku bisa belajar dari dia. Gitu loh. Lah kalau aku dengan orang yang levelnya di bawahku, itu bukan diskusi. Aku ngajari dia. Gitu ya. Untuk apa? Jadi harus dibedakan antara ngajari dan diskusi. Aku kemarin dengan pendeta itu, aku lihat dulu dari mana dia. Ternyata dia dosen sekolah teologi. Dan dia ketua Badan Musyawarah Gereja se-Jawa Barat. Oke lah, berarti dia punya kapasitas untuk berhadapan dengan aku dan kita diskusi seperti videonya yang ada 4 seri itu kamu bisa lihat. Ya, sekarang untuk teman-teman Islamku, coba tanyakan kepada siapa yang ada di sekitarmu ya.
teman-teman Kristenmu yang dia ya minimal alumni Alkitab lah, sekolah Alkitab, pernah duduk di bangku sekolah gitu loh ya. Bukan hanya hasil kopas sana kopas ini terus ngomong berteriak seperti anjing, bukan yang itu ya. Tapi yang benar-benar berpendidikan. Karena di sini Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa yang ada di Markus 5, itu nanti perikopnya sampai dari ayat 1 sampai ke 20 ya. Itu ada pengusiran roh dan kemudian ada babi. 2000 babi loh, bukan sembarangan ya. Sorry. Oh ya. Nah, ini kembali lagi kitab suci kira-kira 2000 aku mumpung ingat ya. Aku harus tarik napas. Bagaimana goblokmu itu nggak hilang-hilang. Kemarin itu memang aku menyampaikan materi tentang matahari terbit dari barat. Tapi ingat, kajian kita itu singular. Aku akan melawat kemana-mana. Keluar kadang-kadang dari kajian tajuk utamanya, yang itu tentunya masih berkaitan. Jadi meskipun keluar, tapi dia tetap berkaitan. Itulah namanya metodologi kajian singular. Dia berputar, tidak straight. Aku kemarin kan menjelaskan tentang matahari terbit dari barat sebagai tajuk utamanya. Tapi ada sisi lain yang aku sisipkan. Tapi otak kalian goblok semua. Aku baca dari diskusi-diskusi kalian di kolom komentar, goblok. Aku bikin geram saja kalau begini. Sesuatu yang itu sangat-sangat penting tapi lolos dari diskusi kalian, bahwa Yesus itu bukan Allah karena dia tidak tahu kapan hari berakhir kehidupan ini. Ketika dia ditanya, kapan saat itu? Dia jawab, hanya Bapa yang tahu. Berarti dia bukan Allah. Karena Allah itu maha tahu. Dia sendiri ngaku tidak tahu. Dengan sebuah kejujuran karena tidak ada dusta dalam mulutnya. Ketika Yesus bilang tidak tahu, itu berarti dia benar-benar tidak tahu, menunjukkan dia adalah hamba Allah, bukan Allah. Sama di Al-Quran. Arab-Arab jelebo yang bajingan-bajingan yang nggak mau taat terhadap Islam yang disampaikan Kanjeng Nabi itu, ya. Jadi mereka juga bertanya, dikirain Kanjeng Nabi Muhammad tahu kapan saat itu terjadi. Nabi Muhammad mengatakan, yang tahu itu hanya Allah. Tidak ada yang tahu kapan saat itu terjadi. Kapan kehancuran bumi langit ini terjadi. Aku agak repot kalau menjelaskan kiamat. Kalau aku harus ngomong kiamat, salah. Yang betul itu saat. Tapi saat Anda pahami kiamat. Dan itu tidak masuk dalam diskusi-diskusi kalian. Jadi kan lost dia. Ya, lost. Aku bisa lihat dari komentar-komentar. Jadi aku itu baca, ya, mana yang kira-kira ini menarik untuk kita sikapi. Tapi ya, nggak nemu gitu, lost ya. Jadi untuk menentukan siapa itu Allah itu bisa dari salah satu pintunya. Dia maha mengetahui tidak? Dia maha menentukan, punya otoritas tidak? Kalau tidak, dia bukan Allah. Yesus itu tidak punya otoritas. Kapan dunia ini mau digulung, mau ditutup, mau diakhiri kehidupannya, saatnya kapan juga dia tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Ini seharusnya menjadi diskusi kalian, bukan goblok. Aku capek-capek menjelaskan, nggak tahu. Nanti ini juga mungkin kesana-sana juga. Dia berputar-putar dia, nggak hanya menjelaskan kera. Kamu harus pinter. Ngaji di sini harus pinter, harus rasional pikirannya. Kalau cuma hehehe goblok aja nggak usah ngaji sini, cari tempat lain. Ya. Oke, itu peringatan untuk semuanya ya. Kalau ngaji itu yang benar supaya pintar. Oke, sekarang aku jelaskan ya. Di sini ada 2000 babi itu loh, ya.
Yesus mengusir roh jahat, dilepokno babi, dimasukkan ke babi. Itu babi apa itu? Tanya terhadap teman-teman Kristenmu. Tahu nggak dia? Bisa nggak dia menjelaskan? Kalau nggak bisa, suruh tanya Gus Peti. Babi ini, lihat ini. Berapa kandang ini? Nampak loh, 2000 babi. 2000 babi. Bagaimana memahami babi itu? Coba. Ya. Jadi ada, kalau di perjanjian lama ada ular, di perjanjian baru ada babi. Nanti di perjanjian baru ada juga anjing. Di kitab suci nanti di perjanjian terakhir ada juga anjing, ada juga babi, ada juga kera. Gimana memahaminya nih? Coba, udah setengah jam deh. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Apakah babi itu terus benar-benar babi? Apakah ular terus benar-benar ular? Apakah anjing terus benar-benar anjing? Nggak begitu ya. Nah, yang seperti aku bilang tadi, untuk menjelaskan dari apa yang direquest oleh saudara kita tadi, sopo jenengi siapa namanya udah lupa aku tadi itu ya, tentang surat 7 ya. Itu tidak semudah pertanyaannya. Pertanyaannya mudah ya. Ya, tentang surat Al-A'raf 7:166 itu kera itu metafora atau harafiah ya, tapi jawabnya tidak. Karena kita harus balik ke belakang ke saudara tua kita. Kan kita punya 2 saudara tua ya, yang sedengan itu Nasrani, yang paling tua berikutnya Yahudi, nanti paling tua lagi Milata Abraham. Makanya orang Islam itu disuruh mengikuti Milata Abraham. Atau kalau dalam bahasa Qur'aninya itu Milah Ibrahim. Ya. Nah, berbicara tentang Quran surat Al-A'raf 166 itu tidak bisa, kita juga harus menukil nanti itu ada di Al-Baqarah 265 ya. Kemudian di Al-Maidah surat 5 ayatnya ke-60 ya, itu tidak bisa terlepas. Dan itu semua berbicara tentang saudara tua kita Yahudi. Nah, nanti ketika berbicara kera, tidak bisa tidak itu merambat ke Sabat. Nah, ini repotnya. Apa Sabat itu? Sabat, Sabah. Ya. Ehad, Ahad, Isnain, Sulasa, Arba'ah, Khomsa, Jum'ah, Sabah. Ya, yang kita pernah berdebat dulu ya tentang yang Sabah ini artinya apa sebetulnya? Karena dia bisa kedua arti. Ya, sebetulnya aku dulu juga nggak akan membicarakan Sabahnya, membicarakan Jum'ahnya. Kenapa? Ini kan kuantitatif. Ehad itu Ahad itu 1, Isnain 2, Sulasa 3, Arba'ah itu 4, Khomsa 5. Dia harusnya sit'ah. Tapi enggak mau. Allah enggak mau pakai sit'ah, pakai Jum'ah. Jum'ah itu berkumpul. Bukan bilangan seperti ini nih. Berkumpul. Sebetulnya aku mau menanyakan ini kepada yang bisa menjelaskan. Ya, tapi akhirnya kita merembet diskusinya sekitar ada 1 tahun yang lalu ke yang ke-7, Sabah. Aku mengatakan ini 7, tapi ada yang mengatakan oh tidak Pak, itu istirahat. Nah, pengucapannya sama, tapi tulisannya beda. Terjadilah polemik di sini. Jadi sebetulnya mau tidak mau nanti kita harus melihat bagaimana perspektif Yahudi menjelaskannya. Karena yang diceritakan dalam Al-Quran itu adalah menceritakan tentang kehidupan saudara kita Yahudi dahulu yang melanggar terhadap aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan oleh
Gusti Allah ingkang Maha Agung, supaya itu menjadi pelajaran bagi kita. Gitu loh. Ya. Lalu sekarang pertanyaannya, itu apakah harafiah atau metafora? Oh, nanti dulu. Itu nanti bisa aku jawab ya. Tapi nanti dulu. Karena apa? Konsekuensi logisnya nanti kita akan lihat ya. Di perdebatan bahasanya saja, kenapa kok nggak ada gereja hari istirahat? Itu nggak ada. Nggak ada. Kamu cari sampai mampus. Di dalam negeri, di luar negeri, gereja hari istirahat itu nggak ada. Yang ada itu gereja hari ke-7. Ya. Gereja hari ke-7 gitu. Berarti Sabat itu akan dipahami istirahat sebagai kata apa? Fiil, atau dia menjadi harfun numerik 7. Nah, berdebat lagi. Ya. Coba kamu tanyakan sama teman-teman dari Kristen Advent lah, ya. Kalau di tetanggamu ada yang Advent. Ya, yang Advent. Ya. Tuh. Nah, berikutnya gampangannya gini lah. Dalam bahasa Jawa itu ada yang namanya bedes. Bedes itu ya monyet, ya kera itu. Dan itu menjadi ungkapan kita ya. Khususnya Jawa ya, Jawa Tengah, Jawa Timur. Khususnya Jawa Timur lah ya. Bedes gue. Ya. Itu apa maksudnya? Ya. Oke. Itu dari antropologisnya aja sudah begitu ya. Bedes gue. Bedes itu ya monyet ya kera itu. Bedes kamu. Gitu. Monyet kamu gitu loh. Ya. Terus kita lihat nanti ya. Kenapa hari raya itu menjadi bergeser? Menjadi hari Minggu. Sehingga ibadahnya menjadi Minggu. Padahal kalau kita lihat saudara tua kita, tua bagi Nasrani dan tua bagi Islam, itu ditetapkan Sabeah. Hari ke-7. Hari istirahat. Bukan Minggu, yang itu Minggu kalau kita translate menjadi Ehad dia, hari pertama. Gimana ceritanya ini? Ya. Nanti kita bisa lihat apakah Yesus itu pernah beribadah di hari Minggu. Nah, kan masalah menjadi pelik. Terus kita bertanya, hari Minggu itu ibadahnya orang Hong Kong apa? Apa orang India apa? Ya, supaya kita tahu. Ya, terus kenapa di Islam justru bergeser ke hari Jum'ah? Makanya ada sholat Jum'ah, Aidil Jum'ah. Jadi Jum'ah itu hari raya. Makanya aku tak bosan, ya memang ini agak sulit karena menjadi pikih pertarungannya. Kerjakanlah ya sholat duhur itu di hari apapun. Termasuk di hari Jumat tetap aja kamu sholat duhur. Bukan berarti setelah sholat Jumat kamu tidak sholat duhur, tidak. Dua-duanya sama-sama diperintahkan, dua-duanya sama-sama dikerjakan. Sholat duhur kita kerjakan, sholat Jumat juga kita kerjakan. Kan sudah jelas ya. Di surat An-Nisa 103, sholat adalah ibadah yang telah ditentukan waktunya. Jadi ibadah sholat itu sudah ditentukan waktunya. Ya lihat aja waktunya. Duhur yang tinggal 3,5 jam, ketika dia masuk kerjakan. Jum'ah itu 12 jam, yaumul dia ya. Setelah masuk kerja. Kamu boleh sholat Jum'ah misalkan waktu jam 4 sore itu boleh. Karena dia masih dalam hitungan yaumul 12 jamnya itu. Nah. Kita bergeser. Ya, tapi bukan mau kita yang menggeser karena Allah syariatnya sudah dirubah. Yang dulu Sab'ah ya, lari ke Jum'ah. Jadi bukan mau kita supaya beda dengan Yahudi, kita Jumat aja lah. Enggak bisa begitu. Ya. Seandainya sama Allah tidak digeser, ya kita tetap di Sab'ah itu. Tapi kan Allah telah menggesernya ke hari Jum'ah. Maka kita punya 3 hari raya
Idul Fitri, Idul Adha, hari raya tahunan, kemudian hari raya mingguan. Aduh, ini sudah terkontaminasi. Mingguan, karena apa? Kita secara budaya kita sudah dikurung. Bagaimana kita harus mengucapkan minggu itu lagi, dan itu ceritanya panjang nanti. Kenapa Ahad berubah jadi minggu? Ya. Maka kita sekarang bertarung secara budaya bagaimana kita menyebutnya Ahad. Jadi kalau aku bilang satu Idul Jumat itu adalah hari raya pekanan. Kita menyebutnya satu pekan, bukan satu minggu. Ya. Satu pekan. Jadi hari raya pekanan kita Jumat. Nah, ini semua nanti terkait dengan kera itu. Karena ada hari-hari yang disakralkan oleh Gusti Allah yang Maha Agung. Masalahnya kalau kita tahu bahwa Sabat itu diagungkan, ya. Bagaimana ceritanya kemudian di kekristenan menjadi Minggu? ini dari mana ini? Dari India, dari Hong Kong atau dari mana gitu? Kan harus dijelaskan. Pernahkah Yesus itu memerintahkan, kamu semua murid-muridku sekarang kita tidak lagi Sabat, tapi Minggu. Pernah nggak ngomong gitu? Ya. Lah kita bergesernya ke hari Jum'ah itu karena perintah Allah. Diperintahkan di surat Al-Jum'ah itu kita memperingati, ya ini jangan salah ya, memperingatinya dengan cara sholat, namanya sholat Idul Jum'ah, gitu loh. Jadi bukan mau kita, ya memang Allah sudah menggesernya ke hari Jum'ah. Kalau memang tidak digeser ya kita tetap aja di Sabah, gitu ya. Nah ini sisi lain yang nanti aku akan jelaskan tentang kera. Tentunya ini akan berseri, nanti seri 1 loh ya. Nanti kita lihat dari perspektif Yahudi bagaimana Sabah itu Sabat ya. Makanya ada grup musik tahun 70-an tuh asik banget, Black Sabbath. Itu ada. Kalau kalian lahir tahun berapa mungkin nggak tahu ya itu. Tapi lihat aja di YouTube ada Black Sabbath itu ya. Sabat itu benar-benar diagungkan. Jadi cerita orang dikutuk atau orang menjadi kera yang ada di Al-Quran itu ada di surat Al-Ma'idah, ada di surat Al-Baqarah, ada di surat Al-A'raf. Itu semua perspektifnya berbicara tentang umat terdahulu Yahudi. Nah, sekarang bagaimana kita mengambil pelajaran dari itu semua? Ya, oke. Karena ini masih introduction, aku kira sampai sini dulu dan insya Allah akan kita lanjutkan di seri-seri berikutnya. Itu dari aku ya. Selamat berakhir pekan. Nggak salah, ini sekarang tanggal merah hari apa, Le? Coba lihat, Le. Hari apa? Ya. Nah, sekarang tahun baru Hijriah. Tahun baru Hijriah sekarang. Ya, aku sudah sampaikan, tapi kan karena gue ini kan tidak punya otoritas. Kenapa kita tidak kembali ke tahun Hijriah saja? Supaya nanti ketika menghitung Idul Adha kapan, Idul Fitri kapan, tidak rame lagi. Setiap tahun kan itu berulang rame-rame dan rame lagi. Karena kita tidak mau. Sesepuh kita itu kan ceritanya itu sejak sahabat Umar itu. Idenya kan ide brilian tuh dari sahabat Umar. Kapan tahun kita dimulai? Ada beberapa pilihan. Terus pilihan pertamanya dihitung pada saat hijrah. Terus ditetapkan itu menjadi tahun kita. Nah, kita tidak mau pakainya yang apa tuh, yang di kalender itu, yang umum itu, yang Gregorian itu. Makanya kan aku sudah bilang, ibu-ibu, istri-istri kita, anak-anak perempuan kita itu tidak konsekuen. Kalau ditanya, ngapain kamu tidak sholat datang bulan? Mulai kapan datang bulan? Dia lihat kalender Gregorian. Ini karena otaknya goblok. Dia bilang datang bulan tapi ngitungnya pakai kalender matahari. Ya, Gregorian itu dihitung berdasarkan peredaran matahari.
Kalau kamu ngomong datang bulan, kamu seharusnya melihat kalender Hijriah berdasarkan bulan. Jadi ada Komariah, ada Samsiah. Tapi kan gini nggak ngerti. Kalau ngomong datang bulan, yang dilihat kalender matahari. ya itulah. Makanya kita bertarung dalam pemikiran, dalam ranah kultural itu nggak gampang. Ya, nggak gampang. Karena kultural itu membangun kesadaran. Kecuali struktural, aku punya kekuasaan, sekarang kita kembali ke tahun Hijriah. Bisa, kalau gue misalkan punya kekuasaan, ya, minimal untuk Indonesia dulu, atau misalkan dunia lebih bagus, kita kembali tahun Hijriah. Khususnya Indonesia dulu lah. Jadi nanti ngitung kapan Idul Adha, Idul Fitri, nggak rame lagi. Ada yang hisab, ada yang apa namanya lagi, satu lagi. Ada yang ru'yah, ya. Oke, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat, ya. Untuk saudara-saudaraku, ya, dimanapun kalian berada, ya, semoga kita semua mendapatkan rezeki yang barokah, ya, dan kesehatan yang prima sehingga bisa melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Untuk saudaraku Islam, jaga, ya, iman Islam, ya, Allah, Kanjeng Nabi, Al-Quran, ya, menjadi milik kita yang paling dalam. Tetapi jangan lupa, aku tekankan, hormati saudara-saudara kita yang lainnya, karena begitu Islam mengajarkan kita, ya, hormati pilihan mereka, ya. Tidak boleh kita menghina, menghujat, tidak boleh, karena agama lahir itu untuk dihormati, bukan dihujat. Kalau mau membicarakan substansi-substansi keagamaan harus dalam ruang akademis seperti ini. Dalam hal sosial tidak boleh, kita harus hormati. Ya, oke, sampai di sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbil alamin.